Apa yang mau diisi di situ? Seluruh ilmu-ilmu yang kita perlukan. Ya, mau nggak kira-kira? Kalau saya mau. Ilmu yang kita perlukan untuk hidup, kan gitu kan? Masukin situ, zep, gitu kan? Terinstallah semua, mungkin bahasanya gitu itu. Terinstallah semua ilmu-ilmu tadi. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, tentunya kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini Allah kumpulkan kita di majelis ilmu ini, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini adalah bagian dari cara kita meningkatkan ibadah kita, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita berhadapan dengan makhluk yang dia punya strategi yang sangat luar biasa. Makhluk-makhluk yang setiap saat kita diintai untuk kita dialihkan kepada hal-hal yang buruk atau kepada hal-hal yang meragukan kita, dan bahkan sampai kepada hal-hal yang haram. Itu sebabnya Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita semua tentang potensi-potensi bahaya itu, berkaitan dengan kita menghadapi makhluk tadi, yaitu setan iblis laknatullah alaih. Maka jamaah sekalian yang saya hormati, kalau kita bicara tentang khususnya mungkin kesehatan, atau mungkin kita bicara bagaimana interaksi manusia kita ini dengan alam, maka sebenarnya sudah sangat banyak Al-Quran menjelaskan tentang itu. Bahkan kalau kita sekarang kembali ke kisahnya Nabi Adam alaihissalam, kita tahu bahwa Nabi Adam dikeluarkan atau diturunkan Allah dari surga juga karena urusan makanan. Sesuatu yang akhirnya dimakan oleh Nabi Adam, yaitu dari buah dari pohon Syajaratul Khuld itu, yang akhirnya membuat Nabi Adam dihukum oleh Allah, diturunkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita banyak belajar dari Al-Quran tentang bagaimana menjaga kesehatan itu, atau mungkin bagaimana kita bisa memaintain katakanlah hal-hal yang berkaitan dengan tubuh kita ini, yang memang tubuh kita ini bukan cuman isinya jasad saja, tapi ada ruh di situ, ada jiwa di situ. Itu sebabnya para ulama-ulama atau para salafus saleh zaman dulu, mereka sering berdialog dengan jiwanya mereka. Dialog-dialog mereka ini tidak lain tidak bukan untuk menguatkan jiwa mereka dan ruhnya mereka. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas mungkin di pagi hari ini menjelang siang, mudah-mudahan Allah cukupkan waktunya. Kalau kita bicara sosok atau mungkin diri kita ini, maka ada 3 hal di situ yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan atau adakan di sana. Yang pertama adalah ruhnya kita. Ya, kita ada ruh di situ. Kemudian jasad kita ini ada ruhnya. Kemudian ada jiwanya kita atau hatinya kita. Yang ketiga ada jasad atau raga itu sendiri secara fisik. 3 hal ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan baik-baik, semuanya memerlukan perhatian. Semuanya memerlukan perhatian. Atau mungkin bahasa lebih spesifik lagi, semuanya memerlukan asupan. Dan asupan-asupan ini harus dinikmati oleh kita semua, sehingga jasad dan jiwa serta ruh itu betul-betul merasakan makanan yang baik bagi dirinya. Contoh, kita tahu bahwa ruhnya kita ini ya, ketika Allah Subhanahu wa taala, di sini di pelajarannya akan sangat banyak sekali. Contoh ya, kalau kita tahu bahwa ruh itu ditiupkan Allah dan dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, bahwa ketika seorang itu atau seorang ibu hamil ya, maka
pada usia 40 hari kehamilannya dia, maka Allah tiupkan ruh kan di situ kan. Allah tiupkan ruh. Maka ketika Allah meniupkan ruh di situ, otomatis saat itu janin yang ada pada perut sang ibu tadi sudah memerlukan makanan ruh. Itu poin yang pertama. Maka kalau ditanya makanan ruhnya apa buat ibu hamil tadi? Nah, di sini kita akan belajar sekarang bagaimana Al-Quran bicara tentang renstra. Renstra itu rencana strategis, ya. Untuk apa? Untuk merusak manusia. Kalau Anda baca dalam Al-Quran, Bapak sekalian, atau mungkin kita sedikit tadabur saja tentang Al-Quran, maka ada, atau mungkin kita pernah mendengar kata-kata khutuwat. Khutuwat itu kalau bahasa terjemahannya Quran kita adalah langkah setan. Wala tattabi khutuwati syaitan, kan gitu. Tapi kalau kita dalami lagi, sebenarnya khutuwat ini bukan sekedar langkah biasa, tapi itu langkah strategisnya setan, iblis untuk merusak manusia. Ya. Maka kita main-main di khutuwat dulu sebentar. Maka khutuwat ini dalam Al-Quran kita lihat ada 4 poin sebenarnya, yang di situ ada khutuwat yang Allah jelaskan yang terkait dengan sesuatu. Yang pertama kaitannya dengan iman. Khutuwat yang berkaitan dengan iman. Jadi setan iblis itu, ya, iblis laknatullah, dia punya banyak strategi untuk merusak, mengganggu dan menurunkan imannya kita. Khutuwatnya dia banyak caranya. Contoh, kalau kita bicara tentang ruh tadi, saya sampaikan begini ya Bapak sekalian. Misal dalam kepala kita, di kepala kita ini di belakangnya ada lubang, misal, ya, lubang itu untuk nyolokin flash disk, misalkan gitu kan, atau memory card, SD card yang kapasitasnya unlimited. Apa yang mau diisi di situ? Seluruh ilmu-ilmu yang kita perlukan. Ya, mau nggak kira-kira? Kalau saya mau banget, ya, saya pasti mau. Kalau ada lubang flash disk di sini, SD card, memory card yang kapasitasnya tidak terbatas dan berisi semua ilmu-ilmu yang kita perlukan untuk hidup, kan gitu kan? Masukin situ, zep, gitu kan? Terinstallah semua, mungkin bahasanya gitu itu. Terinstallah semua ilmu-ilmu tadi. Ya. Nah, mau ilmu apa saja? Nah, makanya kalau kita belajar kaidah dasar tentang ilmu dasar yang Allah Sang Maha Guru ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam itu apa sebenarnya? Kita baca ayatnya, cuman mungkin kita belum pelototin tuh ayat. Kata Allah dalam Al-Quran, jadi ilmu tentang semua tuh asalnya itu ilmu tentang apa? Nama. Sekarang ini saya tanya, ini apa? Jeruk. Semua orang tahu ini jeruk. Anda tahu jeruk dari mana? Anda baca, Anda belajar, ini jeruk. Apalagi misalkan ini ini apel, ya, semua tahu. Bagaimana kita tahu? Tentunya dari apa yang kita pelajari. Makanya kaidah dasar tentang ilmu adalah ilmu tentang nama. Anda sekarang tahu nih jeruk, tapi kalau saya sebut namanya retinopati diabetika, Anda tidak paham, betul kan? Tidak paham. Padahal nama doang kan? Tapi ketika kalimat retinopati diabetika saya sampaikan, otak saya mikir, apa itu retinopati diabetika bla bla segala macam. Makanya kaidah dasar tentang ilmu yang pertama kali apa? Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Itu kaidah dasar. Dan kami ajarkan kepada Adam alaihissalam tentang ilmu-ilmu tentang nama-nama semuanya. Itu yang membuat apa yang terjadi? Nabi Adam alaihissalam menjadi orang atau makhluk yang sangat mulia. Bahkan Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Gara-gara apa? Nama. Gara-gara nama. Contoh nih, di depan saya ini kan banyak nih. Kalau yang biasa mau udah tahu ya, udah kering-kering dia. Ini misalkan saya tanya, ini apa namanya? Kencur gitu kan. Ini apa namanya? Jahe. Tapi ketika saya sebutin kencur, saya sebutin jahe, Anda sudah tahu kapan kencur dan jahe itu dipakai. Itu asma.
Ya, semakin kita belajar mereka-mereka ini, sebenarnya yang terjadi apa? Kita akan menjadi orang yang semakin mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itunya, poinnya. Ya. Nah, sehingga tadi kita lihat, sudah saya jelaskan tadi bahwa ada kalimat atau kata-kata khutuwat. Ya, khutuwat. Sehingga apa? Kita lihat, yang pertama tadi kan iman. Tentang keimanan, khutuwat yang pertama itu adalah kaitannya sama iman. Makanya ketika tadi saya jelaskan 40 hari ruh itu ditiupkan Allah ke dalam jasadnya janin, ya. Maka tadi kan saya cerita tentang flash disk, memory card. Nah, pertanyaan saya sekarang, maukah Anda ataukah maukah kita atau sang ibu lah khususnya yang sedang hamil itu anak yang ada dalam kandungannya itu diinstal ilmu dari sejak penciptaannya alam semesta sampai hari kiamat? Mau? Jawabannya pasti mau. Ilmu terbaik. Pertanyaannya, gimana cara installnya? Kan gitu. Gimana cara menginstal itu apa ya? Memasang lah gitu kan? Atau memasang lah ilmu itu, atau meletakkan ilmu itu pada janin tadi. Sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa ruh kita itu ada makanannya. Makanan ruh yang paling bagus adalah Al-Quran. Paling bagus. Maka setan kan gak mau tuh, iblis gak mau. Bahaya ini. Anak ini kalau diinstal ilmu dari awal alam semesta sampai kiamat nanti, dia akan jadi manusia yang soleh, soleha, manusia yang baik sekalian, karena ilmu seluruh ilmu di alam semesta itu ada dalam Al-Quran. Nah, lagi-lagi pertanyaannya, iblis kan pasti nggak suka, sehingga muncullah berbagai macam syubhat-syubhat atau hal-hal yang sifatnya bisa melemahkan itu, sehingga daripada macam-macam coba lagi hamil itu dengarkan musik-musik relaksasi. Itu khutuwat. Paham ya?